Kita sekarang merubah posisi berkat jadi diakibat. Dengan nakut-nakutin anak-anak misalnya. Ke gereja, nanti diberkati. Right. Kita iming-imingin orang untuk seperti itu. Jadi sebuah akibat. Ya, jadi akhirnya banyak orang datengin Tuhan, berumah ibadah, motivasinya jelek. Gaya hidup orang Kristen, Tuhan dibawa kemana-mana kan. Bukan Tuhan didatengin di tempat tertentu. Jadi banyak orang Kristen nggak tahan uji karena agamawi. Senin Selasa doang kuatnya karena Minggu baru dikotbain. Rabu terganggu, Kemis kepleset, Jumat parah, Sabtu nyesel. And then Minggu ke gereja. Kalau gue akan nonton tuh pornografi mungkin. Kalau gue akan selingkuh mungkin. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai, masih ngobrol bersama tetangga kita Pastor Jesse Lantang di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian pengen mendengarkan versi audionya aja, tinggal search Daniel Tetangga Kamu di seluruh platform podcast kesayangan kalian. Dan gue yakin ya, kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu yang baik dan kita terus-terusan menjadikan ini ritual kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik, itu pikiran kita, perbuatan kita akan tertransformasi ke arah yang lebih baik juga. Alright? Anyway, balik lagi ke Pastor Jesse. Karena lu adalah seseorang yang sering banget berdiri di atas mimbar untuk khotbah gitu ya. Lu bisa gak sih kasih kita ngerti konsep dari kasih karunia? Karena setiap kali ada orang nanya, gue jujur agak sulit untuk menjelaskannya gitu. What is the concept of kasih karunia? Oke, berangkatnya dari omongan malaikat ya. Waktu malaikat datengin gembala-gembala, dia bilang ada kabar baik mau datang. Nah, kabar baik ternyata good news itu adalah kabar yang sangat luar biasa bahwa Yesus sayang sama kita. Oke. Nah, kita seringkali diajarin untuk kita yang sayang duluan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan gini-gini, Tuhan akan berkatin kamu. Kita mulai merubah posisi berkat itu jadi akibat. Padahal kita sudah diberkati sama Tuhan. Ya, dari Kejadian 1 kan, dari proses penciptaan Allah memberkati mereka. Adam dan Hawa gak tahu apa-apa loh waktu itu. Sudah diberkati. Jadi ternyata posisi berkat ada di sebab, bukan di akibat. Nah, kita sekarang merubah posisi berkat jadi di akibat. Dengan nakut-nakutin anak-anak misalnya. Ke gereja, nanti diberkati. Right. Kita iming-imingin orang untuk seperti itu. Jadi sebuah akibat. Ya, jadi akhirnya banyak orang datengin Tuhan, banyak orang datang ke rumah ibadah, motivasinya jelek. Untuk dapat berkat. Untuk dapetin berkat gitu. Padahal Tuhan gak seperti itu. Dia sudah berkatin kita duluan. Dan ternyata konsep ini sampai sekarang masih ada. Dia sudah sayang sama kita. Dia sudah menyembuhkan kita. Ternyata kata yang namanya telah harus jadi passwordnya orang Kristen. Nah, itulah kasih karunia. Kita mesti paham bahwa dia udah sayang sama saya duluan. Nah, kalau kita paham seperti ini, kita akan jadi orang yang lebih tahu diri. Oke. Lebih tahu diri. Bukan orang yang, wah merdeka ya, merdeka bikin dosa dong. Enggak. Kasih karunia adalah kita merdeka atas dosa. Bukan merdeka bikin dosa. Oke. Ya, merdeka bikin dosa obviously it's the wrong thing. Tapi merdeka atas dosa itu definisinya apa? Nah itu dia. Kita tiba-tiba bisa let God untuk tiba-tiba, kok bisa, gue gak pengen lagi masturbasi ya. Ingat tadi gak pengen sama gak mau beda kan? Ya. Tiba-tiba bisa gak pengen. Disitulah nama Tuhan ditinggikan. It wasn't me nih. Kalau gue akan nonton tuh pornografi mungkin. Kalau gue akan selingkuh mungkin. Tapi it wasn't me. Ada sebuah kuasa yang menghalangi gue. Membuat gue jadi kuat lewatin ini semua. Nah ini dia yang harus jadi apa ya. Kita kayak bergantung sama Tuhan setiap hari. Bukan cuma waktu ada acara agama aja. Bukan cuma pas kebaktian saya jadi Kristen 2 jam baik, senyumin orang segala macam. Tapi abis itu Senin sampai Sabtunya udah. Karena gaya hidup orang Kristen Tuhan dibawa kemana-mana kan. Bukan Tuhan didatengin di tempat tertentu. 2 Korintus 13 ayat 5. Tahukah kamu kalau Tuhan Yesus diam di dalam kamu? Kalau tidak, kamu tidak tahan uji. Wow. Jadi banyak orang Kristen gak tahan uji karena agamawi. Senin Selasa doang kuatnya karena Minggu baru dikotbain. Rabu terganggu, Kemis kepleset, Jumat parah, Sabtu nyesel. And then Minggu ke gereja. Karena konsep kita Tuhan mesti didatengin. Yang parah Tuhan ada di negara tertentu, itu parah sih. Gitu loh. Wow. Itu parah sih. Wow. Maksudnya kalau, hey, nyembah Tuhan di negara itu beda loh sama di Kemang.
Di negara itu kalau nyembah Tuhan merinding gue. Kita masuk kamar mayat juga merinding kok. That's so good. Ya, kita merinding juga kok waktu masuk kamar mayat. Dan itu yang akhirnya kejadian sama orang Kristen. Kekristenan konsepnya Tuhan dibawa kemana-mana. Karena Tuhan di dalam sini, dia bukan didatengin, dia dibawa kemana-mana. Ya. Nah itu yang namanya kecerdasan spiritual. Kitab yang kita baca, orang bisa lihat lewat kelakuan kita. Wow. Itu namanya spiritual intelligence. Ya. Kecerdasan spiritual. Kitab yang kita, orang kan gak bisa baca Alkitab. Ya. Mereka baca lewat kelakuan kita. Wow. Lewat keputusan yang kita ambil. That's so good. Nah ini semua berangkat kalau kita percaya Tuhan sayang sama saya. Akhirnya kita bertumbuhnya ke arah sana. Bertumbuh ke arah kasih. Karena my concern kalau orang Kristen gak bertumbuh ke arah kasih, bertumbuhnya ke lawannya kasih. Nafsu. Oke. Nafsu mau deketin Tuhan, nafsu mau pelayanan. Base-nya nafsu. Sama si kayak 6 tahun. Yes. Ya, lu nafsu banget tuh. Nafsu. Ya. Pengen deketin Tuhan, pengen nyenengin Tuhan, nafsu doang. Dan orang yang nafsu akhirnya jadi pertandingan kan. Wow. Dan akhirnya gambaran pelayanan yang kita lihat akhirnya most likely seperti itu. Kayak pertandingan, siapa yang lebih benar, siapa yang ngasih lebih banyak. Akhirnya jadi kayak pertandingan. Wow. Yang kalah akan dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Karena kita berangkatnya nggak dari kata password kita, telah. Kita berangkatnya selalu karena nafsu. Nah akhirnya harus nafsu yang lain juga banyak kan. Nafsu pengen cepat kaya, bla bla bla, segala. Nafsu banyak hal. Nafsu pengen dapat subscriber lebih banyak. Dapat viewers lebih banyak, dapat likes lebih banyak gitu kan. Ya. Gue udah belajar juga ya soal nafsu tersebut gitu. Dan gue suka banget penjelasan lu. Dan gue tadi ngerasa kayak kasih, maksudnya karunia itu sebenarnya kan adalah hadiah. Esensinya adalah hadiah. Jadi kasih karunia sebenarnya adalah hadiah berupa kasih yang telah diberikan kepada kita gitu. Jadi it's a gift actually. Grace is actually a gift gitu ya. Iya kayaknya kasih karunia ini sering banget dibicarain, sering banget diomongin, apalagi buat orang-orang di gereja gitu ya. Kayak kasih karunia itu it's a jargon sekarang. Pada esensinya karunia itu kan sebenarnya is a gift, is a present gitu. Maksudnya sebuah hadiah, dan hadiahnya adalah kasih gitu. Hadiahnya adalah cinta. Kita mendapatkan cinta yang seharusnya kita manusia yang tidak layak ini udah sering berbuat dosa. Dan kalau misalnya gue Tuhan, enak aja. Lu udah dosa banyak banget, masih mau dapet cinta dari gue. Kayak gitu. Tapi ya again, kalau misalnya lu tadi bilang akibat, sebenarnya kita udah dicintain bahkan sebelum kita melakukan kesalahan atau dosa tersebut, kita udah dicintain duluan gitu. Bentar, kok gue makin pusing ya sama analogi gue sendiri. Tapi bisa tolong dijelaskan ya. Iya. Soalnya banyak orang suka berpikir Tuhan tuh bipolar. Right. Ya, pagi-pagi mereka keluar rumah, saya pasti ditolong, saya dijagain sama Tuhan. Tapi waktu habis makan siang ada tantangan, wah Tuhan lagi marah nih sama saya. Wow. Kita berpikir Tuhan bipolar, Tuhan kepribadiannya ganda. Ternyata enggak, kepribadiannya Tuhan cuma satu, dia mengasihi kita. Jadi waktu ada masalah datang, bukan dia marah sama kita, dia lagi memproses kita. Wow. Supaya apa? Dia pengen lihat kita naik kelas. Oke. Ya, karena kalau sebelum naik kelas selalu ada ujian. Right. Dan setiap ujian dosennya selalu diem. Dan sering kali itu yang membuat kita marah. Kenapa kok diemin saya kok? Kok Tuhan diemin saya kok begini kok begitu? Kita banyak pertanyaan. Karena berangkat dari kita berpikir Tuhan tuh bipolar. Kepribadiannya banyak. Sebentar marah, sebentar ini, sebentar hukum. Enggak, dia sayang sama kita. Nah, makanya yang sering kali terjadi adalah waktu kita sedang ada masalah, justru seharusnya kita bersyukur. Karena masalah itu sebab, bukan akibat. Masalah sebab yang berakibat kita naik kelas. Kita berpikir masalah tuh akibat. Dari yang saya buat, dari saya begini. Gue kemarin ngelakuin dosa, makanya gue dapet masalah ini sekarang. Makanya berakibat begini. Kemarin gue gak ke gereja, kemarin gue gak berdoa, gue berdoa kurang lama. Kemarin gue gak doa pagi, makanya gue keselak duri ikan, bla bla bla. Kita berpikir masalah tuh akibat. Enggak, masalah tuh sebab di dalam kasih karunia. Karena dia mau kasih ujian, dia pengen lihat kita naik kelas. Wow. Makanya salah satu video gue yang viral, gue bertanya, teh dimasukin gula manis gak? Semua jawab manis, enggak. Dia manis kalau diaduk.
Kalau diguncang baru dia manis. Jadi kalau Tuhan izinkan ada guncangan, bukan Tuhan jahat. Tuhan cuman mau mempermanis hidup kita. Dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Jadi waktu ada masalah seharusnya kita thankful. Tuhan terima kasih, di depan sana saya akan lihat saya naik kelas nanti. Jadi ternyata kalau ada masalah, yang mau dirubah kita, bukan masalahnya. Kitanya yang mau dirubah. Tuhan ngerubah masalah gampang banget. Gitu loh. Tapi kitanya yang mau dirubah. Nah seringkali ini juga kita nggak get it. Kita nggak nangkep ini, pesan ini. Nah jadi hidup untuk kita menyelam dalam kasih karunia itu banyak banget detailnya juga. Jadi kasih karunia bukan jargon doang. Bukan jualan seorang pendeta gitu loh. Bukan cuma bilang Tuhan mengasihi. Kita dig in nggak ke dalam. Kasih karunia itu sangat luas sekali. Dan one word to describe His grace. One word. Amazing. Bukan cheap, bukan hyper. Bukan. Karena banyak orang mau kasih terminologi untuk grace. Dibilang hyper, dibilang cheap. Tapi ternyata waktu dihitung-hitung, gak ada yang bisa dihitung kan. Makanya cuma one word, amazing. Amazing grace. 2 tambah 2, 4. Ya, di dalam hukum Taurat mungkin seperti itu. 1 tambah 1, 2. Ya, matematikanya sangat-sangat logika dan ya reasonable lah, sebab akibat gitu. Ya. Tapi di perjanjian baru kan nggak begitu. 5 tambah 2, 5.000 suruh plus 12. Di Gramedia nggak ada matematika gini. Di sekolah kita nggak ada. Juara kelas cum laude manapun nggak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Dan ternyata hitungan-hitungan seperti ini di perjanjian baru banyak banget. Banyaknya luar biasa, yang janda ngasih 2 peser uang. Yesus bilang itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Nasabah paling kecil lo bilang paling gede gitu loh. Kayak perumpamaan tentang pengerja kebun anggur, ada yang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya sama semua. Kan ini melanggar udah nih. Betul. Gitu. Dan yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelah kanannya Yesus di atas kayu salib. Dia gak ikut sekolah Alkitab, dia gak ikut pemuritan, dia gak pernah dibaptis, dia penjahat kelas kakap. Karena orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kelas kakap. Dia penjahat. Tapi tiba-tiba cuman ngomong 1 kalimat. Dia tiba-tiba detik itu juga dia di Taman Firdaus bersama-sama Yesus. Hitungannya gimana? Nah ternyata hitungannya perjanjian baru adalah apa yang gak pernah didengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itu disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Nah kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita ngerti dia udah sayang duluan sama kita. Karena gue udah ngeliat, gue pun ngalamin 6 tahun itu. Gue mengasihi Tuhan pakai kekuatan sendiri. Gue banyak gagalnya justru. Tapi waktu gue berubah, gue tahu bahwa dia udah sayang sama gue duluan. Semenjak gue masih di my chaotic years, dia udah sayang ternyata sama gue. Gue berubah. Itu yang merubah gue justru. Bukan legalistik yang merubah gue. Tapi benar-benar kasih Tuhan Yesus yang merubah gue. Wow. That's grace. Wow. I feel ketika lu tadi ngomong gitu ya, gue jadi keinget lu padahal udah sering khotbah, lu ngerasa lu adalah orang yang paling suci, dan di dunia Kristen dan dunia agama manapun, I think dan Tuhan pun juga tidak suka dengan perceraian gitu. Ketika lu bercerai, lu dihakimin gak sama teman-teman di Kristen? Yes. Ya. I lost, gue kehilangan banyak temen yang gue pikir temen. Gitu. Jadi kalau gue bisa sebut nama orang-orang tertentu yang ada in my dark days, itu cuman beberapa. Salah satunya Frankie Siombing. Hai Frank. Jonathan Patiasina, Nala Widya dari Bandung. Itu 3 nama ini yang selalu ada di kepala gue dan di hati gue. Karena gue gak akan lupa dengan their present waktu in my darkest years. And how was it ketika lo kayaknya kehilangan identitas lo sebagai seorang minister? Ada beberapa gereja yang mungkin udah nolak lo, yang kayak, lo udah cerai, sorry. Lo udah bukan standar kita lagi, lo udah gak suci lagi misalnya, dan lain-lain. Untuk perjalanan lu dari situ, identitas itu yang dicapkan sama orang-orang yang gereja juga, dan bahkan mungkin pemimpin gereja gitu kan. Sampai akhirnya lu bisa kayak sekarang, itu journey-nya seperti apa? Amazing sih.
Oke. Nggak kepikir aja. Jadi waktu ini semua sudah terjadi, setiap ada gereja yang ngundang, gue suka kasih tahu keadaan saya seperti ini. Nah, ada 3 hal. Ada yang nggak nelpon lagi, ada yang nelpon dan bilang sorry ya Pak Jesse, kita nanti aja gitu. Tapi yang paling banyak adalah Pak Jesse nggak apa-apa kok, kita tetap mau undang gitu. Wow. Dan ini yang mengagetkan gue, wow gitu. Ternyata di samping suara-suara yang bising yang menghakimi gue, ternyata ada orang-orang yang tetap pure di pelayanan mereka. Wow. Gitu, bahwa ya gue juga akhirnya mengerti bahwa semua yang naik ke mimbar di gereja bukan orang suci semua, termasuk gue. Tadi gue udah bilang kan kita semua orang berdosa, bedanya satu ketahuan satu enggak aja. Ya. Gitu loh, satu ngaku satu enggak, bedanya itu aja. Dan itu yang akhirnya membuat gue semakin respect dengan kasih karunia, semakin tahu diri, semakin wah gue this for me again gitu loh. Gue kayak dikasih second chance gitu loh. Ya. Ternyata framing dari beberapa orang yang berisik ternyata it's not for me. Ternyata framing yang dari Tuhan itu yang harus gue beli. Itu yang harus gue hidupin dan gue believe in that. Gitu. Susah dong tapi ya. Untuk benar-benar fokus ke framing yang Tuhan telah berikan ke seorang Jesse Lantang dan menutup semua noise-noise. Karena nyatanya noise itu kan benar kedengeran banget gitu. Jelas lah mungkin gue gak tahu apakah saat itu zaman sosial media atau enggak. Belum ada juga ya. Ya tapi maksudnya itu jelas nyata dan Tuhan itu kayaknya framing yang Tuhan berikan. You are my beloved son, I love you, you're precious, gue tetap sayang lu walaupun lu udah cerai. Itu kan gak kedengeran gitu maksudnya, lebih kedengeran yang ini gitu. How do you focus then? Ya gue cuman gue cuman discipline my mind untuk selalu diisi sama kebenaran firman Tuhan. Kayak waktu Yesus baru dibaptis ada suara kan, inilah anakku yang kukasihi, Matius 3. Right. Matius 4 waktu dia dicobai iblis ngomongnya gini, jika engkau anak Allah, yang dikasihinya dihapus sama iblis. Wow. Diedit sama iblis. Dan iblis modusnya kan gak pernah kreatif. Dari dulu sampai sekarang gitu-itu aja iblis. Ya Yesus aja digituin apalagi karoseri kita gini gitu kan. Ya kan? Dia selalu ingin guncang iman kita untuk akhirnya kita gak percaya, saya disayang sama Tuhan. Karena itu selalu dihapus sama iblis. Katanya lo anak Tuhan. Katanya lo ke gereja, katanya lo pelayanan, kok gini tuh iblis. Nah waktu kita ikut satu frekuensi sama iblis, nah ini yang bahaya. Dan gue mencoba belajar untuk keluar dari itu semua. And I think I made it. Gitu loh. Jadi gue gak mau satu frekuensi sama iblis dengan menuduh diri sendiri. Karena iblis kerjanya menuduh kan, siang dan malam lagi. Dan waktu kita ikut-ikutan dia menuduh diri kita, apalagi menuduh orang lain, kita satu frekuensi sama dia. Wow. Sementara Tuhan frekuensinya gak begitu. Yang tadi kita bilang frequency of love. Tuhan frekuensi gak seperti itu. Dia selalu saya sayang sama kamu. Saya sayang. Dan kalimat itu powerful. Become more powerful in my mind. Jadi sampai hari ini kalau gue baca di sosial media gue, di segala macam ada orang yang komen negatif, ada yang hate speech dan lain sebagainya. Gue bisa tenang aja sekarang. So that's why I told you, I think I made it. dari suara-suara noise yang berisik itu gitu loh. Right. Maksudnya gue juga nggak ada intensi untuk ngutukin mereka juga nggak. Gitu. Gue dalam hati malah Tuhan berkati mereka. Gitu. Mungkin mereka belum mengalami seperti saya. Wow. Gitu. Belum melewati seperti saya. Jadi berkati mereka. Tuhan nggak suka dengan perceraian. Lu yang sesudah bercerai, gimana melihat perceraian? Dan orang-orang yang mungkin ngomong sama lu, tapi kan lu udah cerai bro, jadi harusnya gue juga oke dong. Ini kayaknya mirip nih sama ceritanya sama lu nih. How would you say to them? Gue sampai hari ini tidak setuju dengan perceraian. Dan gue lihat perceraian bukan soal boleh atau gak boleh. Gue lihat perceraian case by case. Case by, kalau case-nya udah parah, mengancam nyawa dan lain sebagainya, gue gak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau orang datang dan case-nya masih, ya ampun sabar dulu ya. Gue gak setuju soalnya. Lo Pastor Jesse, nah makanya case by case. Kamu gak ngalamin case seperti saya. Gitu. Jadi itu jawaban gue buat orang-orang yang datengin, yang DM segala macam, punya masalah sama istri, masalah sama suami, dan lain sebagainya.
Like literally kemarin malam gue baru ngobrol sama seseorang yang curhat tentang istrinya dan dia bilang kayak, bro, bini gue nih bla 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 bla, dan gue udah kepikiran sih buat cerai. And I think sekarang ini di dunia yang penuh dengan noise, tadi kita ngomongin gitu ya. Mungkin kalau misalnya tetangga kita yang lagi nonton pun juga pernah baca namanya Screw Tape Letter, itu yang nulis C.S. Lewis. Jadi ceritanya lucu banget. Dia bikin ceritanya angle-nya itu justru dari iblis gitu. Iblis junior sama iblis senior. Nah si iblis senior bilang, you know what, strategi yang paling efektif buat kita membuat manusia itu memutus hubungan dengan Tuhan, kita ciptakan yang namanya kingdom of noise. Jadi dunia ini seperti kerajaan yang penuh dengan kebisingan. Dan sekarang kalau misalnya gue pikir-pikir, gila, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan banget. Kita itu selalu ke-distract sama handphone kita ke-distract sama ya tadi yang gue bilang tuh, berapa banyak likes di social media kita, dan habis itu ketika likesnya udah mulai banyak, kita refresh, habis itu kita scroll terus, kita ngeliat TikTok, kita benar-benar kita ke-distract terus sehingga kita memutuskan hubungan bukan hanya sama Tuhan, tapi sama orang-orang yang kita sayang juga, sama istri, sama suami, sama anak. Anak lagi pengen datang ke kita lagi seru scroll gitu juga gak enak juga main sama anak gitu kan. Jadi I think itu ya emang iblis tuh gak kreatif, tapi menggunakan teknologi sekarang it's more powerful gitu. You know, karena kemarin masalah yang diceritain sama si suaminya itu ke gue, yaitu istrinya benar-benar ada satu rumah sama dia, tapi gak pernah hadir secara mental. Istrinya selalu ada di dunia handphonenya gitu. Udah habis nge-WA, habis itu nonton YouTube, habis itu nge-Instagram, habis itu nge-TikTok, habis itu balik lagi ke WA, Netflix, habis itu suaminya benar-benar kayak ya ampun ini, you know, dicuekin banget gitu. So ya akhirnya dia pengen cerai gara-gara itu sih, kayak you know, dari kehidupan pernikahannya juga makin lama makin hancur gitu. So jadi untuk seseorang yang datang ke lu habis itu bilang kayaknya gue harus ceraiin istri gue gara-gara itu, atau gue harus cerai sama suami gue karena suami gue itu lebih sayang sama hobinya di luar daripada sama gue gitu, case by case, how would you say to that person? No, it's a no. Do not divorce. Do not. Masih bisa diperbaiki gitu-gituan. Masih bisa diomongin baik-baik kok. Gimana cara ngomongin baik-baiknya gitu? Nah ini dia. Gereja mesti hadir sebagai father. Maksudnya apa? Banyak pemuritan. Bukan cuman building acara. Oke, bentar. Oke. Pemuritan tuh artinya apa? Maksudnya, ini nih layernya terlalu banyak banget nih. Gereja harus hadir sebagai bapak, ayah. Sebagai bapak. Ya. Dan pemuritan artinya apa ya? Ya, jadi gereja ini akan mengayomi orang-orang yang bermasalah seperti ini. Karena banyak gereja cuman mau jadi showroom. Yang datang cuman dipoles-poles supaya kelihatan baik. Supaya gerejanya kelihatan baik gitu maksudnya. Yang hadir bagus-bagus, gak ada masalah. Enggak, gereja harus jadi bengkel justru. Wow. Jadi ayah tuh mesti jadi kayak montir kan. Gitu loh, dia ganti oli 3 bulan lagi datang lagi tuh mobil. That's good. Bukannya dia jadi benar selamanya, bukan. That's good. Jadi mentalnya orang-orang gereja tuh mesti begitu gitu loh. Termasuk sama orang-orang yang mau bercerai. Right. Gitu. Jadi gereja tuh jangan jadi tempat pemberkatan aja. Tapi jadilah juga tempat untuk orang-orang yang mau bercerai datang merasa aman ke gereja. Bukan kita setuju ya sama perceraian, tapi tolongin dong. Tolongin orang-orang yang mau bercerai, ditemenin, diajak ngopi kayak gitu loh. Bukan nih ayat ini gini-gini ya, lo nggak, bukan gitu-gitu aja. Right. Gitu loh. Tapi diajak ngomong, ditemenin, yuk besok makan siang sama gue ya. Kayak gitu-gitu. Nah makanya gue pakai istilah gereja harus hadir sebagai ayah tuh begitu. Oke. Gitu, nggak cuman untuk kepentingan mereka aja dan lain sebagainya. Contoh, kita dengar suara bokap batuk, kita males keluar kamar. Itu udah fatherless. Kenapa? Kenapa bokap batuk kita males keluar kamar? Ayah tuh represent God di rumah mereka. Ya. Karena waktu seorang pria jadi ayah itu kehormatan tertinggi. Karena Tuhan menyebut dirinya tuh ayah. Ternyata yang kita lihat di muka bumi ini ayah-ayah banyak yang brengsek. Gitu loh, yang kayak tadi itu, yang ngomong sama anak-anak saat anak-anak salah doang. Apa action kita? Karena udah di mana-mana serangan generasi sama itu aja kok.
Ya. Tapi penyebabnya, nah itu yang kita jarang ngomongin. Kuliah ganti-ganti gitu di Amerika nggak lulus. Oke, ini udah saatnya gue ngobrol sama Tuhan.